Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMK kelas 12. Kita masuk di bab yang ke-8, yaitu tentang hukum waris dalam Islam. Hukum waris dalam Islam, yang pertama tema yang akan dibahas adalah ketentuan hukum waris dalam Islam dan pelaksanaan dan hikmah hukum waris dalam Islam. Ketentuan hukum waris dalam Islam. Pengertian waris secara bahasa dan secara istilah. Pengertian waris secara istilah yaitu perpindahan harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya sesuai dengan syariat Islam. Adapun dasar hukum warisan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua tentang ketentuan waris dalam Islam. Ada rukun waris yaitu al-waris, al-maurus, dan al-muwaris. Syarat-syarat mendapatkan warisan, syaratnya yang pertama yaitu ada orang meninggal, adanya ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan. Sebab-sebab menerima harta warisan yaitu adanya keturunan, karena adanya pernikahan, ketika zaman Rasulullah adanya pembebasan budak, atau wala. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan, yang pertama karena murtad keluar dari Islam, yang kedua karena jadi pembunuh, yang ketiga karena bukan ahli waris. Harta warisan yang dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, pelaksanaan dan hikmah hukum waris dalam Islam. Pembagian ahli waris. Pembagian ahli waris. Ahli waris disebut juga dengan dawil furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam Al-Quran. Ahli waris atau hijab yang menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisannya. Adapun ahli waris asobah yaitu ahli waris yang mendapat sisa ketika tidak ada ahli waris dalam jawil furud. Contoh pembagian warisan. Contohnya ketika ada secara sempurna, ada secara aul, dan ada secara rod. Manfaat penerapan hukum waris dalam Islam. Yang pertama, menegakkan syariat Islam, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan, terciptanya keadilan dalam kehidupan berkeluarga, serta terciptanya ketentraman hidup dalam berkeluarga. Selanjutnya, untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga, mencegah konflik antara keluarga, dan meningkatkan kedudukan dan kewajiban setiap anggota keluarga, serta menumbuhkan perilaku peduli. Nah, itulah tentang bab mawaris. Semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan ataupun dalam penayangan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.